Shalom, semangat pagi. Untuk mengawali, saya ingin berbagi informasi dengan Anda yang saya dapatkan. Seringkali banyak para ibu hampir di setiap rumah tangga ketika melihat ada makanan sisa dari jam makan sebelumnya, biasanya para ibu ini akan memanaskan kembali makanan tersebut. Karena tentunya para ibu merasa sayang jika makanan sisa itu harus dibuang. Jika masih bisa dikonsumsi, kenapa tidak untuk dipanaskan? Namun sebenarnya berapa kali makanan sisa dapat dipanaskan? Dianjurkan yang terbaik adalah hanya boleh 1 kali saja. Karena jika makanan itu terus-terus dipanaskan, akan meningkatkan resiko timbulnya racun di dalam tubuh kita. Dan juga makanan sisa yang dipanaskan berulang-ulang ini akan membuat zat dalam makanan itu akan menjadi racun yang bersifat karsinogen atau yang membuat sel kanker dalam tubuh kita ini akan menjadi aktif. Nah, cukup berbahaya ya. Dan juga di samping itu, jika makanan sering-sering didinginkan, itu justru membuat bakteri mudah sekali hidup di makanan sisa itu. Jadi memang kita harus memikirkan dengan baik bagaimana kita menerapkan. Makanan sisa ini harusnya dipanaskan berapa kali, didinginkan berapa kali. Jadi dianjurkan sebaiknya hanya 1 kali saja. Dan selanjutnya jika kita ingin memanaskan makanan sisa yang berkuah, ada baiknya kita panaskan sampai minimal 100 derajat Celcius atau sampai kita melihat bahwa makanan sisa yang berkuah ini betul-betul mendidih. Inilah salah satu tips bagaimana agar kita boleh tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Tentunya ini semua adalah pilihan masing-masing kita. Mari kita jaga kesehatan kita agar kita dapat gunakan kesehatan ini untuk memuliakan nama Tuhan dalam keseharian hidup kita. Informasi inilah yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 9 Juni dengan judul Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Penjelasannya, berbagai kekecewaan engkau akan alami, namun selalu ingat bahwa Yesus Juru Selamat yang telah bangkit dan hidup adalah penebusmu, pemulihmu. Ia mengasihimu dan lebih baik berbagi kasihnya daripada duduk bersama para pangeran dan terpisah darinya. Datanglah setiap hari kepada Yesus yang mengasihimu. Buka hati kepadanya dengan leluasa. Di dalam Dia tidak ada kekecewaan. Engkau tidak akan menemukan penasihat yang lebih baik, penuntun yang lebih aman, pembela yang lebih pasti. Melalui semua pencobaan, engkau telah memiliki seorang teman yang setia yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Namun betapa seringnya Tuhan diabaikan demi perkumpulan dengan orang lain dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita tidak tega membiarkan namanya merana di bibir kita, dan kasih serta ingatan tentang Dia hilang dari hati kita. Baik, kata profesor yang dingin dan kaku. Ini membuat Kristus terlalu seperti manusia, tetapi firman Allah menjamin kita untuk memiliki pemikiran yang seperti ini. Inilah yang diinginkan dari pandangan praktis dan pasti mengenai Kristus, yang mencegah begitu banyak orang untuk memiliki pengalaman sejati dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa banyak yang takut, ragu, dan berduka. Pemikiran mereka mengenai Kristus dan rencana keselamatan samar-samar, suram, dan membingungkan. Jika saja ada waktu diberikan bagi manusia untuk kehadiran Kristus di sebelah mereka, maka sekaranglah waktunya, agar bila mana musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan akan mengangkat pelindung melawan dia.
Persekutuan dengan Kristus sungguh tak terkatakan indahnya. Persekutuan seperti itulah yang menjadi hak istimewa untuk kita nikmati jikalau kita mau mencarinya. Jaminan yang kekal kelak akan menjadi milikmu bahwa engkau mempunyai seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Aplikasinya baik kita hari ini, mari kita sisihkan waktu kita. Walaupun kita sangat sibuk dalam aktivitas sepanjang hari, perlu bagi kita untuk sudah menyisihkan waktu dalam setiap hari bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Bercerita kepada Tuhan sebagai seorang sahabat, di mana kita dapat membuka hati kita dengan leluasa. Mari kita coba hari ini. Karena jika kita menceritakan bahkan banyaknya masalah kita kepada orang yang dekat dengan kita, seringkali mereka tidak dapat menjaga rahasia kita. Tapi rahasia kita aman bersama dengan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita adalah, biarlah kiranya kita dapat memiliki sikap yang teratur untuk memiliki hubungan yang tetap dengan Tuhan. Seringkali setan berusaha membuat kita itu sibuk, sepanjang waktu sibuk. Baik itu dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan juga teman-teman, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting seperti bermain game terlalu lama, dan juga menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menghibur akan pikiran-pikiran duniawi. Karena itu, biarlah kita boleh menetapkan suatu waktu khusus dalam setiap hari untuk berkonsultasi dengan Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Anda pun dapat berbagi dengan kita semua hal yang Anda syukuri dan juga kesaksian hidup Anda atas kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak, mari kita bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa, kiranya kita selalu merasakan berkat dan kasih sayang Tuhan. Amin.